Tapi memang yang transgender itu habis berantem itu dia duduk di sebelah gue, dia nangis di pundak gue. Dari situlah gue tahu ceritanya. Oke, Mas Satria, ini kan sedang rame lagi nih soal Rizky Bilar sekarang KDRT. Banyak lagi masyarakat atau netizen yang mengulik lagi masa lalu Rizky Bilar. Kan Mas Satria kan juga pernah mengenal dekat lagi batu dengan Rizky Bilar sendiri. Seperti apa sih sebenarnya masa lalu soal Rizky Bilar ini? Sebenarnya sih kalau gue temenan sama dia enggak, kenal dia juga enggak, tapi tahu ya, beda kenal sama tahu itu ya beda ya. Kenapa gue bisa tahu? Karena memang di entertainment itu kan circle-nya pindah-pindah Mas ya. Circle-nya dia ke gue nih, circle-nya gue ke sono, ke sini, nah gitu. Jadi mungkin dulu saking kelakuannya kontroversi ya bagi orang-orang di balik layar, jadi sering menceritakan dia dan seliwar-seliwar di kuping saya gitu. Jadi ya nggak sengaja, nggak kepingin tahu juga, jadi tahu gitu. Kalau boleh tahu memang itu apa sih Bang yang diceritakan? Ya Perihal seperti kayak dia kan syutingnya baru dulu masih figuran ya, orang masih 1,2 juta, terus syuting juga 6 bulan sekali, tapi punya BMW. Nah itu orang-orang wonder gitu. Saya sih nggak mau tahu, tapi orang-orang cerita, iya itu anak kok bisa ya mobilnya BMW, masih kredit sih, tapi dia dari mana kreditnya gitu. Jadi orang itu kayak curiga mungkin ke arah negatif gitu. Itu kayak itu 2016 deh gitu, gua dengar tuh. Nah, terus juga kalau yang Mas Satria bilang sempet kan itu sampai ada keributan di kafe saat itu. Ya, ada gue di situ memang. Apakah itu benar? Ya. Itu adalah Rizky Bilar yang saat itu. Ya itu gue lagi, jadi gini, gue lagi meeting sama rekan gue, Danang itu sekarang udah almarhum. Nah pada saat gue meeting untuk proyek layar lebar kita, tiba-tiba ada kerusuhan di situ, heboh gitu. Yang transgender sampai tidur di tanah, yang tante-tante sama laki-laki berambut panjang teriak-teriak. Jadi kita satu kafe itu memang ada apa. Nah disitulah pertama kali gue ngelihat si RB ini. Di situ pertama kali gue ngelihat siapa itu. Jadi ternyata 3 orang ini berantem karena memperebutkan si RB ini, karena orang-orang di situ mengakui bahwa RB pacaran sama tiga-tiganya tuh. Jadi RBI ini itu kalau betul tuh kapan tahun-tahun Mas ingat nggak tahunnya kapan gitu tahunnya? Itu 2016 itu. 16 itu. 16 ya. Itu pertama kali gua ngelihat wujudnya di situ. Karena gua di situ. Dia udah bermain jadi figuran atau seperti apa? Gua nggak tahu, malah di artis di situ. Nggak tahu gue. Nah, sejak itu pertama kali ketemu, tiba-tiba nanti kalau misalnya ada acara premier gitu, kita kan kalau misalnya ada orang kita lihat, dia ribut, kita kan pasti hafal kan Mas ya. Jadi sejak kejadian 2016 itu kalau misalnya ada acara-acara premier film, kan gue sering diundang kan dulu, sering datang dulu kan. Karena gue tergabung di manajemen artis besar pada saat itu, jadi dipaksa untuk datang untuk ada premier. Nah ya kalau dia ada di acara premier itu, ya pasti dalam hati loh, ini kan yang kemarin jadi rebutan itu kan di Cafe Muk gitu. Cuman ya gue nggak tegur sapa, gue nggak peduli, cuman sekedar gitu doang gitu. Mas Satria, ini saat itu rebutan pacar apa gimana antara sosok satu yang Mas Satria bilang waria, tante-tante, sama laki rambut panjang? Iya, itu kalau gue memang nggak kenal mereka, rekan gue hanya yang transgender, yang lain gue nggak tahu. Tapi memang yang transgender itu habis berantem itu dia duduk di sebelah gue, dia nangis di pundak gue. Dari situlah gue tahu ceritanya gitu. Cerita apa saat itu? Ceritanya pada saat ya tiga-tiga itu yang memperebutkan, karena tiga-tiga ini ya pacarnya gitu. Jadi mungkin udah putus sama yang ini, sama yang ini, sama yang itu, sama yang ini gitu. Nah gue memang tidak pernah melihat langsung mereka pacaran, tapi kronologis yang diungkapkan ke gue nih, kenapa ada perkelahian di situ, karena itulah. Karena jelas-jelasan, karena rebut-rebutan. Dan juga ada sosok lelaki yang merebutkan juga pacarnya. Iya, yang rambut panjang. Itu juga sering ngasih duit tuh. Dari Rizky Bilar berarti. kronologis yang gue sering dengar. Mas Satria nggak tahu dia
ngasih duit sebagai adik, sebagai teman, tapi pokoknya orang-orang itu bilang pacaran. Mas Satria tahu apakah pekerjaan dari yang pacar itu RB itu 33 itu saat itu? Kalau yang temen gue itu pengusaha sama manajer artis. Kalau yang dua lagi gue nggak kenal. Oh, bukan sosok pengacara juga, saya tahu saat itu bukan. Ya kayaknya dia bagian hukum deh kayak. Berarti memang yang dari temennya Mas Satria ini yang transgender itu mengakui bahwasanya Rizky Bilar itu adalah pacar. Iya, karena setelah itu ada lagi berantem mereka. Oke, Mas Satria. Berantemnya depan saya dalam mobil. Via voice note. Mas Satria, saat teman Mas Satria yang tadi transgender itu menangis, apa sih yang ceritain curhat ke Mas Satria saat itu? Curhatnya kayak apa sih? Ya curhatnya itu simpel aja. Kakak kenapa? Enggak, ya pokoknya masalah bahas si RB karena pacarnya ini saling jelas-jelasan, terus saling bongkar-bongkaran dulu masa kebersamaan antar si dengan yang lainnya seperti apa, kita terjadi perdebatan di situ gitu. Itu sekedar itu gitu. Saat itu masih menjalin hubungan dengan RB itu? Kalau yang teman gue enggak. Udah Putus karena udah punya pacar baru dia. Cuman gue nggak bisa nyebut karena nggak enak. Sorry ya kak. Soalnya teman dekat soalnya. Sampai saat ini masih berhubungan baik dengan? Masih sering chattingan di Instagram. Oke, Mas, ini ada di salah satu akun media sosial Mas Satria ini kan sedikit mungkin bisa dibilang membahas tentang Rizky Bilar itu tujuannya untuk apa sih Mas sebenarnya? Sebenarnya sih saya tidak pernah ngarang cerita atau memfitnah ya. Saya memberitahu apa yang saya tahu dan saya tidak memberitahu apa yang tidak saya tahu gitu. Cuman saya sayang aja sama Lesti gitu. Dari awal tuh saya suka sama Lesti gitu. Kayaknya dia berjuang dari nol ya kan, mencapai karir sampai dia punya nama besar. Ya walaupun beberapa orang bilang Lesti aslinya sombong, tapi ya itu urusan pribadi dia dengan orang-orang yang disombongin dia itulah. Tapi kalau saya melihat dari kacamata kamera ya saya suka sama dia gitu. Makanya Lesti nggak usah takut, kutunggu janda. Bilang satu laki-laki pasti ada 1000 bintang. Gue juga mau loh sama Lesti loh ya kan, walaupun janda loh, baik loh orangnya loh. Gitu. Tapi gimana pada saat mendengar? Itu saya shock banget itu Mas, shock banget maksudnya gini loh. Lu RB derajat lu diangkat karena karirnya Lesti. Sebelumnya orang nggak tahu lu siapa, tiba-tiba lu sekarang berhasil menjadi ya rate-nya artis kelas C Indonesia lah ya sekarang dia itu ya. Kalau kelas A kelas B belum lah menurut saya. Jadi itu semua gara-gara Lesti. Kalau nggak ada yang tahu lu, endorse terus sama harga lu di TV juga pasti lebih murah daripada yang sekarang gitu. Tiba-tiba lu memperlakukan seorang wanita seperti itu. Lu tahu dong wanita itu melahirkan anak lu, wanita itu ngelahirin lu itu sobek lo 15 jahitan lo gitu. Jadi kalau masih nampar sekali itu masih oke lah. Ini sampai saya baca tuh ngeri banget ya, cekik, seret ke kamar mandi, toilet. Sampai tadi saya baca tuh ada tulang yang bergeser ya. Saya nggak tahu tuh media yang nulis mengada-ada atau benar saya nggak tahu. Nah terus itu tuh lo tega banget gitu, dan lo juga bikin malu gue sesama orang Medan, sesama suku Melayu gitu loh. Itu kan mencoreng, itu dikira orang, oh orang Medan tuh begini ya, orang Melayu tuh begini ya, padahal kan nggak semua gitu. Jadi harusnya lo bisa kontrol emosi ya kan. Atau jangan-jangan lo make apa nih, make celana, make tojo, make ikan asin yang makan. Gue nggak bilang lo make negatif lo ya. Cuman ya aneh aja kan orang sampai setega itu aja sih. Seharusnya kan bisa lebih kontrol emosi gitu. Seharusnya kalau udah dikasih wanita seperti Dedek Les janganlah selingkuhin ya kan. Soalnya dia kan gimana pun mengangkat derajat keluarga lu dan lu juga gitu loh. Jadi kalau gua di posisi abangnya si Les apa enggak langsung lah pasti saya hajar dengan cara apapun ya kan. Mas, balik lagi ke masa lalu Rizky Bilar yang banyak dikulik oleh netizen sekarang. Sampai fotonya yang saat itu masih apa? Iya. Foto itu. Kayak gitu nggak sih, bentar yang Mas? Itu gua nggak tahu demi Allah, karena gua tipe orang nggak mau ngarang-ngarang cerita ya. Tapi gua ditek-tekin sama
netizen jadinya tahu gitu loh. Oh ternyata ada lagi ini ya. Itu padahal gue nggak tahu kalau soal itu. Itu netizen yang ngetik ke gue. Foto itu seperti itu, tampilan saat itu. Iya, seedless kan. Sampai tadi ada juga rekan media ngirim ke saya, Kak ini Kak ada bocor lagi. Oh iya, malah gue nggak tahu itu. Kalau itu gue nggak tahu gitu. Gue taunya kasus berantem di kafe Mong itu. Nah di kafe itu kan, balik lagi ke kafe lagi itu. Saat itu kejadiannya kayak gimana sih Satria? Kan saat itu kan udah ini nih, yang teman Mas Satria itu udah ke Mas Satria, udah sini. Nah itu ngapain lagi mereka bertiga, si tante sama si Priel? Karena datang security jadi bubar. Terus si RB-nya nggak ada lagi kelihatan, yang laki nggak ada kelihatan, yang cewek juga kelihatan. Jadi gua akhirnya ngobrol sama si teman saya itu. Saat itu yang sepengetahuan Mas Satria, yang dari teman Mas Satria itu yang menjadi di situ, cerita nggak sih sosok RB itu kayak apa saat itu? Dia nggak cerita sih. Nggak cerita. Nggak, karena saya mungkin kalau saya ngulik pasti cerita ya. Teman kan saya karena nggak kenal, jadi saya nggak peduli gitu. Jadi cukup mendengar dari mulutnya sih. Teman saya sampai segitu doang sih. Dia jelasinnya sampai segitu doang. Ini tadi kan bilang itu figuran gitu kan. Itu emang pernah satu frame atau memang pernah tahu tentang Ketemu di syuting? Enggak sama sekali. Saya nggak pernah berteman sama dia, nggak pernah syuting sama dia, nggak pernah ngejob sama dia. Cuman memang mantan manajernya lama itu namanya Ega, itu lama deh sama Kak Ega itu temen nongkrong gue sampai sekarang. Jadi cerita gitu kan berapa honornya gitu. Terus circle-nya dia itu beberapa kali nongkrong di saya tanpa saya tanya, tanpa saya ikut membahas topik itu. Mereka yang cerita, saya duduk manis di situ dengar. Oh ini nih, oh ini orang dalam hati saya. Oh ini yang dibahas yang kemarin berantem di Mo Cafe ya gitu. Jadi taunya dari situ. Gitu. artinya setelah tahu yang di berantem itu akhirnya dapat info dari Info itu ya termasuk jadi perbincangan juga dia itu. Punya BMW gitu, mobil-mobil mewah. Memang sih dijelasin kredit sih mobil itu dulu. Saya dikasih taunya kayak gitu. Cuman kan bayar kredit BMW, waduh buset puluhan juta. Tapi setelah itu lu nggak ada ngurusin dia lagi atau seperti apa akhirnya? Nggak ada sih, cuman terakhir itu 2019 itu dia berantem sama si teman saya yang transgender tadi itu di dalam mobil. Jadi gue naik mobilnya si teman gue yang nyetir, gue di belakang. Itu memang voice note-an. Si RB mau ngelabrak si teman saya ini. Kenapa? Karena teman saya ini membeberkan hubungan dia sama si RB. Saya nggak tahu hubungannya seluas apa, sebatas apa, saya nggak tahu. Tapi pokoknya dari voice note itu saya bisa menyimpulkan, oh ini mau dilabrak gara-gara ada hubungan yang dibeberkan sama si teman ini. Gitu. Itu saya di belakang. Itu tahun berapa Mas? Itu 2019. Kalau di MOM tadi 2016, kalau yang di mobil 2019. Mas bener nggak teman Mas Satria itu inisialnya IZ? Hah? Jangan nanti dia ngamuk lagi, nggak tahu saya. Nggak enak dong nanti. Lu Satria, lu gini-gini bawa gue ya, nggak enak saya. Tapi kan itu kan dibilang pernah tinggal di Kalcit kalau nggak salah ya. Iya, Kalcit lama tuh. Oh, Kalcit. Terus pernah juga dibilang dia sesama jenis juga, terus dia simpanan juga tante. Itu lu tahu juga semua nggak sih itu? Kalau itu secara dalam gue nggak tahu. Karena kan kemarin itu waktu berantem antara 3 orang ini kan gue nggak nanya kan Mas, apa dia tidur sama lu, apa dia tidur kan nggak mungkin kan, karena memang cuek kan gue orang kalau nggak kenal, kecuali kalau dia temen gue pasti gue kulik gitu. Nah gitu makanya gue itu nggak mau menambah-nambahi, nggak mau ngurang-ngurangi juga gitu. Nanti kalau gue ngomong ternyata nggak ada buktinya ya Tuhan juga kasih gue karma gitu. Nah lebih ke situ sih gitu. Mas Satria, saat Mas Satria itu video yang kemarin viral itu, yang masa lalu RB itu Mas Satria TikTok itu viral, apa sih yang buat Mas Satria bikin apa untuk nyentil RB itu? Sebenarnya itu kan cuma inisial ya, belum tentu ke RB juga kan, cuma kayak artis Indonesia yang inisialnya kan banyak ya, ada Ridho Ilahi, ada Raffi Ahmad, ada Rizky Bilar, ada Rijasa gitu ya kan. Jadi netizen yang menyimpulkan ke dia gitu. Tapi memang kalau kejadian di MUK itu ya benar, saya membenarkan karena saya di situ. Oh, kalau yang itu benar. Iya, kalau yang MUK itu benar. Yang itu benar. Oke. Yang mengenai kejadian ini, lu kan sempat bilang shock dengar. Wih, sopan.
ada nggak sih lu kenalan dari mereka itu manajemennya untuk menanyakan? Lu kan sesama manajemen artis kan pasti akan tahu tuh info seperti itu. Dapat info seperti apa sih yang benar-benar yang nggak salah gitu. Karena kan cuma kalau hanya berita kan bisa dibuat-buat. Nah, kalau yang orang langsung yang dekat sama dia kan manajemen kan pasti sesamanya mesti ngomong. Nah, dapat info seperti apa? Pasti nggak mungkin mereka kabarin juga mas. Mereka takut gue bongkar karena mereka udah tahu gue berani, ya kan? Gitu. Pasti mereka, aduh kalau Satria Mulia jangan dah gitu. Nanti pasti bocor gitu. Udah tahu gue. Telah lahir Nikita Mirzani berburung ke Indonesia. Satria Mulia. Jadi mereka, oh takut nanti dibeberkan gitu. Pasti mereka udah mikir 2 kali itu mas. Tapi lu nggak nyari tahu ke teman-teman? Belum. Cuman mau nyari tahu kasihan juga sih mas ya. Aduh dia bakal pakai baju oranye kan. Pastilah kalau ada penganiayaan itu susah gitu. Polisi tetap jalan. Jadi apalagi yang mau saya lakuin gitu. Bukan teman saya, bukan saudara juga. Jadi biarlah karma-karma yang mungkin dia pernah menyakiti hati orang ya kan. Jadi dia introspeksi diri. Mungkin kedepannya ketika refresh hidup lagi ya jangan seperti itu lagi gitu. Apalagi banyak saya dengar dia memperlakukan rekan-rekan media itu kayak disongongin gitu, jangan gitu lagi karena kalau Tuhan udah marah ya gampang banget balikinnya. Ini kayak gini-gini kan kita nggak nyangka kan ternyata ketahuan selingkuh, siapa yang bisa menebak ya kan? Ini jika misalnya kan laporan kan oleh Lesti nih, mereka Lesti karena sudah dipengaruhi juga akhirnya menarik laporannya. Akan menurut lu seperti apa? Kalau gue yang udah pernah urusan hukum 12 kali, kalau itu udah jatuhnya di atas 5 tahun penjara itu damai bisa, tapi hukum tetap berjalan karena itu udah penganiayaan. Kalau memang bisa damai mas, Putra Siregar mah nggak masuk penjara, ya kan? Kalau bisa damai mah, ya kan? Itu nggak pada masuk penjara yang udah udah kena kasus orang-orang terkenal ya kan. Susah kalau udah penganiayaan, kecuali kalau delik aduan di bawah 4 tahun kayak pencemaran nama baik, nah itu bisa ya kan gitu, atau penipuan secara kecil itu masih bisa. Tapi kalau udah kalau udah penganiayaan, ada luka, ada visum, itu ya tetap berjalan ya, minimal 1-2 tahun pasti masuk lah gitu. Tapi kalau lu sendiri maunya dia masuk ya? Kalau saya 50-50 sih, tapi memang harus dikasih pelajaran biar nggak melakukan itu lagi sih ya. Dan nggak songong gitu ya? Iya, karena tetap pelajaran ya mas ya. Mas terakhir dong, tanggapannya saat ini selain dulu ada SJ yang dicekal di TV, tambah lagi RB sekarang ini katanya dicekal juga di TV. Oh ya, aduh ini kan Indonesia. 3 tahun redup dikasih kesempatan lagi. Kadang yang mendidik bangsa Indonesia ini untuk melakukan hal-hal negatif itu ya netizennya dan produsernya. Yang udah masuk narkoba dikasih kesempatan, yang udah KDRT dikasih kesempatan gitu. Jadi ya nanti artis-artis lain paling nanti gua hilang sebentar masuk penjara, gua udah bisa eksis lagi. Dan generasi-generasi muda, anak-anak cucu kita nantinya itu jadi menyepelekan hukum. Jadi negativitas di Indonesia ini nggak akan hilang karena public figurnya aja dikasih kesempatan, apalagi ya rakyat-rakyat jelitanya nanti ya bakal ngikut kan gitu. Sebenarnya ya salah di produser dan di netizennya juga sih yang tetap ngasih panggung gitu. Sempat kan ada kabar katanya Rizky Bilar dicekal oleh KPI untuk tampil di TV karena KDRT. Setuju nggak tanggapan Mas? Setuju, karena itu udah nggak mendidik. Ya kan, masa napi mau kita kasih kesempatan? Saya juga nggak setuju kalau udah masuk penjara dikasih kesempatan lagi, mau sampai kapan ya kan? Kita kan kalau bangsanya ingin punya image yang baik, maju di negara lain ya kita harus ini dong, harus dipupuk dari masyarakat kecilnya dulu kan, dari artisnya, dari orang-orang pejabatnya, baru nanti bisa ke luar negeri gitu. Jadi saya nggak setuju. Oke, sip.